Untuk tugas ruang kolaborasi modul 1.2 kali ini, anggota kelompok kami adalah Bapak Khairul Badri dari SMP Brawijaya, Ibu Isnawati Dijenusa dari SDN Prajurit Kulon 3, serta Bapak Boni Sugara Said dari SMKN 2 Mojokerto. Nilai-nilai guru penggerak. Seorang guru penggerak haruslah menanamkan nilai-nilai penting dalam diri mereka. Nilai itu sendiri menurut Rocker merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Adapun nilai-nilai guru penggerak itu diantaranya adalah: pertama adalah nilai mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri, guna mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Kedua adalah nilai reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain, bersedia membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai berefleksi, namun juga sampai melakukan aksi perbaikan yang bisa dilakukan. Mereka juga senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekelilingnya. Ketiganya adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Contoh, orang tua, murid, dan komunitas terkait. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa kepercayaan dan rasa hormat antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya, serta mengakui dan mengelola perbedaan peran yang diemban oleh masing-masing tiap pemangku kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu nilai inovatif. Inovatif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru yang tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Seorang guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif ini mampu menggunakan nilai reflektifnya dalam mengevaluasi sebuah proses ataupun masalah dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nilai inovatif ini juga mendukung keterbukaan para guru penggerak terhadap gagasan serta ide lain yang muncul dari luar dirinya untuk memecahkan masalah, mencari informasi lain yang bisa mendukung prosesnya, sudut pandang orang lain yang bisa membantu dirinya dalam menemukan inspirasi pemecahan masalah, ataupun mengambil keputusan hingga pada akhirnya melakukan solusi atau aksi nyata untuk mengatasi permasalahan. 5. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini berarti seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai ini, kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik, dan lain-lain. Peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri siswa, dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif sesuai mewujudkan profil tersebut. Peran dari seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam peran guru, seorang guru penggerak terdapat 5 peran penting yang harus ditanamkan. Kelima peran tersebut yaitu: 1. Menjadi pemimpin
pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being, kondisi yang sudah berpihak pada murid, ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah, dan lain-lain. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Baiknya praktik baik yang bisa dibagikan dalam banyaknya praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk para guru sejawat dan tentunya untuk guru penggerak tersebut juga. 3. Menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru penggerak juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya, merefleksikan hasil pengalamannya sendiri, serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Tidak lupa juga sebagai seorang coach, guru penggerak diharapkan juga mampu memantau perkembangan dari rekan guru lain tersebut. 4. Mendorong kolaborasi antar guru, membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta di luar sekolah, serta membangun dialog antar para pemangku kepentingan tersebut. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak bagi saya adalah saat pandemi COVID-19 masih melanda dunia, kita sebagai pendidik dihadapkan pada kondisi pembelajaran tatap muka harus digantikan pembelajaran daring. Kita sebagai pendidik mau tidak mau harus melakukan pembelajaran daring agar peserta didik tidak tertinggal dalam pembelajaran. Hampir setiap hari saya membuat video pembelajaran untuk dikirim ke WA Group. Dengan seringnya saya membuat video pembelajaran, maka saya merasa cukup layak untuk mengimbaskan pengetahuan saya dalam membuat video pembelajaran ini kepada guru-guru di sekolah saya dan juga guru di sekolah lainnya. Kita juga saling tukar hasil video pembelajaran ini dengan rekan guru yang lain untuk saling melengkapi video pembelajaran yang sesuai dengan materi kita. Tak hanya berakhir sampai di sini, koleksi video pembelajaran yang kami buat beberapa ada juga yang kita upload di YouTube agar lebih banyak yang menggunakan jika diperlukan. Dalam pengimbasan ini ada beberapa kendala yang saya hadapi, salah satunya karena saat itu PPKM masih diberlakukan sehingga waktu bertemu dengan rekan sejawat sangat terbatas. Untuk mengatasinya, maka dengan video call atau chatting sangat membantu kita dalam berkomunikasi. Itulah salah satu peran guru penggerak yang tidak terasa ternyata sudah pernah saya lakukan. Semoga hal ini bisa menginspirasi rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Adapun salah satu peran sebagai calon guru penggerak yang telah saya lakukan adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, yaitu dengan melakukan inovasi bagi pembelajaran, yaitu pembuatan media pembelajaran yang menarik. Karena dalam masa pandemi pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan pembelajaran model daring, maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran agar pembelajaran tidaklah membosankan bagi siswa. Karena saat ini anak tidak lebih senang melihat gadget daripada buku, maka saya sebagai guru membuat pembelajaran dengan video pembelajaran. Hampir setiap hari saya membuat video pembelajaran untuk dikirim ke grup WA. Video pembelajaran saya buat setiap tema, subtema. Setiap subtema ada 6 pembelajaran, maka saya membuat 6 pembelajaran. Dengan seringnya saya membuat video pembelajaran, maka saya merasa cukup layak untuk menularkan ilmu membuat video pembelajaran ini kepada guru-guru di sekolah saya dan juga guru di sekolah lainnya. Beberapa guru yang sudah bisa, bahkan ada yang sudah lancar membuat video pembelajaran. Dalam mengajari guru untuk membuat video pembelajaran, saya mentargetkan
dan meminta guru tersebut dapat membuat video pembelajaran dari awal proses sampai selesai dan mendapatkan hasil video pembelajaran. Setelah selesai membuat video pembelajaran, guru saya ajari untuk membuat channel YouTube dan mengupload video pembelajaran ke channel YouTube. Saat membuat dan mengupload video pembelajaran ke YouTube, guru tersebut saya dampingi sambil praktek sampai video pembelajaran sudah dapat dilihat di channel YouTube. Dukungan yang saya berikan pada guru yang mau belajar membuat video pembelajaran yaitu semangat dan pendampingan yang saya berikan dari awal proses sampai akhir video pembelajaran siap untuk diberikan pada siswa. Dalam proses belajar pembuatan video pembelajaran ada beberapa hambatan yang ada karena guru yang saya ajari belum pernah tahu cara-cara membuat video, maka dibutuhkan ketelatenan untuk mengajarinya. Selanjutnya pada proses pembuatan masuk pada materi pembelajaran, yaitu pada saat guru memaparkan materi pembelajaran. Disinilah selalu berulang-ulang karena guru masih belum terlatih berbicara dengan cara direkam. Untuk masalah ini, saya meminta guru tersebut untuk menulis kalimat-kalimat yang akan diucapkan pada saat perekaman. Dengan langkah ini dapat membantu guru untuk lebih fokus dan lancar dalam perekaman suara. Hambatan lain yang muncul pada saat proses belajar membuat video pembelajaran yaitu karena prosesnya yang berulang-ulang dan lama, maka kadang guru tersebut menjadi hilang semangatnya untuk menyelesaikan video tersebut. Bila sudah seperti ini, saya meminta untuk beristirahat sebentar agar lebih rileks. Setelah dilanjutkan pada pembuatan video pembelajaran selesai, maka tibalah waktu untuk mengedit video. Untuk mengedit video juga menuntut keahlian agar hasil video pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan dan menarik untuk dilihat. Karena untuk membuat video pembelajaran membutuhkan waktu dan keahlian, tak jarang semangat jadi naik turun, sehingga perlu motivasi dan dukungan agar dapat menyelesaikannya. Kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak bagi saya adalah saat itu 2 tahun yang lalu di mana pandemi COVID-19 mulai melanda dunia, kita sebagai pendidik dihadapkan pada kondisi pembelajaran tatap muka harus digantikan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh PJJ. Kita sebagai pendidik mau tidak mau harus melakukan PJJ agar peserta didik tidak tertinggal dalam pembelajaran. Alat atau media yang digunakan untuk PJJ sangat beragam, mulai dari WA Group, Google Classroom, e-modul, hingga Learning Management System LMS yang berbeda-beda yang dimiliki setiap sekolah. Awal PJJ saya memanfaatkan Google Classroom untuk pemberian materi, soal, dan video pembelajaran yang saya adopsi dari YouTube. Karena keterbatasan kuota internet yang dimiliki peserta didik, maka seminggu sekali baru bisa melakukan tatap muka virtual menggunakan Google Meet. Didorong akan keinginan untuk membuat pembelajaran PJJ yang menarik, menyenangkan, dan interaktif di masa pandemi seperti saat ini, maka di tahun ajaran baru kemarin, tahun pelajaran 2020-2021, saya memberanikan diri membuat inovasi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran berbasis Android dalam APK yang menggunakan kombinasi aplikasi PowerPoint dan APK Builder sebagai tool untuk mengkonvert PPT menjadi APK. Media pembelajaran ini berbasis Microsoft PowerPoint yang sudah banyak dikuasai pendidik untuk melakukan pembelajaran di kelas yang mereka gunakan saat tatap muka sebelum pandemi COVID-19 melanda. Sebagai pelengkap media pembelajaran pasti ada latihan soal. Aplikasi yang digunakan untuk membuat soal adalah Spring Suite. Namun tidak hanya Microsoft PowerPoint dan satu Spring Suite saja yang digunakan untuk merubah file Microsoft PowerPoint sehingga bisa dibuat menjadi aplikasi Android. Diperlukan aplikasi lain, yaitu APK Builder. APK Builder ini mampu mengkonvert file Microsoft PowerPoint menjadi file APK. Media pembelajaran ini juga saya masukkan dalam angka kredit karya inovasi saat kenaikan tingkat tahun kemarin. Karya inovasi ini membuat angka kredit 4. Dari sini banyak rekan pendidik di sekolah saya minta diajari dalam membuat media pembelajaran berbasis Android.
Saat selesai PJJ, saya sempatkan membantu guru yang berniat mempelajari cara pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Saat ini sudah banyak rekan guru di sekolah saya yang membuat media pembelajaran berbasis Android sendiri. Dan presentasi yang dapat kami tampilkan semoga bisa menjadi inspirasi rekan calon guru penggerak lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.